Kembali di Anju Sore, pemirsa, perang antara Amerika, Israel, dan Iran menguras kantong Amerika Serikat. Strategi perang atrisi Iran memaksa Amerika merogoh kocek hingga 15 triliun rupiah setiap harinya. Allahu Akbar! Perang Amerika, Israel, dan Iran telah menguras kantong Amerika Serikat. Pasalnya, Amerika melancarkan operasi militer besar terhadap Iran yang biayanya tak sedikit. Dalam perang ini, Amerika harus merogoh kocek hingga 15 triliun rupiah per hari. Meski Presiden Trump telah memberi sinyal perang akan segera berakhir, namun semakin hari beban operasi militer yang harus ditanggung Amerika semakin membengkak. Situasi di medan perang yang dinamis membuat biaya perang tak bisa diprediksi. Di sisi lain, Iran siap meladeni Amerika Serikat dan Israel dalam jangka panjang. Apalagi Iran diprediksi menerapkan strategi perang atrisi untuk menguras kocek Amerika Serikat. Taktik perang atrisi ini dirancang untuk menimbulkan biaya besar karena harus berhadapan dengan taktik asimetris dengan jangka waktu yang panjang. Berbeda dengan taktik perang konvensional yang bertujuan mengalahkan Amerika, Iran sengaja mengajak Amerika dan Israel mengulur waktu agar bangkrut. Dan untuk membahas informasi selengkapnya, pemirsa, kami telah terhubung dengan praktisi dan pengajar hubungan internasional Dina Praptora Harja. Selamat sore, Mbak Dina, apa kabar? Kabar baik, selamat sore Mas Davi. Mbak Dina, melihat strategi perang yang diterapkan Iran kepada Amerika Serikat ini secara tidak langsung membuat Amerika ini mengkalkulasi ulang biaya operasi militer di sana. Seperti apa tanggapan Anda? Minggu ini dikabarkan memang di Kongres akan ada pertemuan untuk membahas jumlah anggaran yang diminta dari pihak Presiden Trump kepada Kongres. Jadi itu sebabnya di Amerika Serikat sedang ramai itu berita soal berapa sebenarnya kalkulasi anggaran yang sudah keluar. Dan angkanya sangat fantastis ya, apalagi dalam 2 hari serangan yang pertama. Dan seperti tadi disampaikan, karena bentuk perlawanan dari Iran itu adalah perang atrisi, perang yang memang mengulur waktu supaya resourcesnya, sumber dayanya lawan itu sampai habis, exhausted, maka sebenarnya si Amerika Serikat juga lagi berpikir-pikir nih gimana caranya supaya dengan uang yang ada bisa lebih lama gitu, panjang. Sehingga kalau di minggu-minggu pertama kemarin itu penggunaan senjatanya yang sifatnya presisi, dan itu tentu jauh lebih mahal harganya. Sekarang mulai dipikirkan untuk yang tidak presisi tapi lebih massal. Tapi kan risikonya salah sasaran, kemudian juga menyerang infrastruktur yang sebenarnya tidak dikehendaki, itu menjadi semakin besar. Jadi dari pihak Amerika Serikat sendiri, mereka kekhawatirannya ya di antara konstituen mereka, jumlah uang yang harus dihitung biayanya itu bukan hanya biaya yang actually untuk mengirim dan membeli senjata, tapi juga ada proses untuk mengirim dan biaya kerusakan, termasuk juga biaya untuk maintenance ya dari proses dari senjata-senjata yang dipakai itu. Moral dari orang-orang yang terlibat itu juga sebenarnya juga satu biaya yang harus dipikirkan, karena kalau perangnya lama tentu itu konsekuensinya berat untuk Amerika Serikat. Jadi ini menarik memang strategi yang dipakai oleh Iran. Tentu walaupun kita harus tetap prihatin bahwa yang kita saksikan ini betul-betul tragedi kemanusiaan. Oke. Artinya memang efektif strategi yang diterapkan oleh Iran ini, Mbak ya, sampai membuat Amerika ini berpikir keras begitu. Karena menurut saya kalau dilihat dari gelagatnya Amerika Serikat di tempat-tempat yang lain, ketika mereka bilang mau ada negosiasi, yang terjadi justru orang cenderung menarik diri, berpikir bersiap untuk berdamai, tapi saat itulah diserang. Jadi dalam kasus Palestina, hal ini yang terjadi berkali-kali. Ukraina juga kita menyaksikan seperti itu ya, strategi yang sedang dipakai sekarang. Sehingga daripada Iran ini kan dikelilingi oleh sekutunya Amerika ya, semuanya ya. Dia harus menciptakan satu dilema
bahwa ketika dia menyerang basis-basis militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah, itu kan dia menciptakan dilema bahwa kalau mereka menyerang balik, Saudi atau Kuwait kan hari ini juga mereka diserang lagi tuh dari pagi-pagi. Nah itu konsekuensinya kan tentu akan membuat perang semakin lebar. Itu dilemanya. Tapi satu sisi mereka juga nggak mau ya mendiamkan si Iran saja. Jadi ini satu dilema yang diciptakan yang sebenarnya untuk menciptakan pressure buat Amerika Serikat, membuat Amerika Serikat lebih tersudut. Israel juga sebenarnya di bulan ini dia harus mengajukan lagi anggaran untuk berbagai macam perang yang dia lakukan. Jadi menurut saya memang pada akhirnya kita juga harus melihat bahwa Iran ini berusaha betul untuk menavigasi kompleksitas masalah yang begitu berat, mengisolir mereka ya. Negara lain pun kalau mau membantu sangat sulit membantu Iran. Jalan-jalan menuju ke sana juga dipersulit oleh Amerika Serikat. Jadi menurut saya dengan tawaran-tawaran Iran, misalnya kemarin itu keluar tawaran bahwa siapa yang berhasil yang mau memecat duta besar Amerika Serikat dan Israel dari negaranya masing-masing boleh kapalnya lewat di Selat Hormuz. Itu kan menunjukkan sebenarnya Iran juga sedang mencari kawan dan berusaha juga untuk bisa mencari jalan keluar lain yang lebih damai gitu ya. Tapi kita lihatlah perkembangannya. Artinya faktor apa Mbak yang menyebabkan ini cukup menguras kocek Amerika Serikat? Apakah memang teknologi dari senjata yang digunakan Amerika dan Israel ini cukup menguras uang begitu? Ya, jenis teknologi dan persenjataannya memang menguras. Kemudian yang kedua, memindahkan peralatan itu, memobilisasi ya dari daerah yang posisinya lebih jauh sampai ke mendekati Iran, itu kan juga butuh biaya. Demikian pula ternyata sejumlah peralatan rusak, sehingga itu belum dihitung, belum dikalkulasi menjadi bagian dari risiko memulai perang ya. Oke, kalau kita lihat perang saat ini kan lebih banyak menggunakan drone begitu ya, pesawat-pesawat nirawak. Apakah ini bisa dikatakan salah satu upaya untuk menghemat biaya perang tersebut, Mbak? Amerika Serikat kan melakukan serangannya lewat udara pertama-tama. Jadi memang kalau udara dilawan dengan udara begitu ya. Dan Iran pun sebenarnya sudah bersiap untuk pasukan darat pun dia sudah ready. Bahkan dia menantang ya. Kalau berani masuk saja untuk kita buktikan kekuatannya. Jadi sebenarnya tentu untuk deployment atau pengiriman senjata apapun itu sangat mahal sebenarnya risikonya. Dan yang harus dihitung adalah bukan hanya masalah barang ini terkirim, kemudian bisa diledakkan tepat sasaran, tapi kan apakah yang dilakukan itu betul-betul bisa membuat musuh bertekuk lutut kan? Kalau itu tidak terjadi, berarti biayanya itu yang kita sebut biaya itu ada faktor finansial, ada juga faktor non finansial yang juga sangat besar. Jadi lewat drone itu faktor intimidasi ada, karena drone itu lebih nggak kelihatan, sulit diintercept, tapi kenyataannya dia bisa cukup merusak ya. Dan itu juga yang dilakukan oleh Iran sebenarnya untuk membuat negara-negara Teluk lebih terintimidasi. Jadi dari segi power sebenarnya peralatan dari Israel dan Amerika itu lebih kuat daya destruksinya dan lebih presisi. Makanya kalau kita kemarin diskusi soal sebenarnya basis moralnya apa, Amerika Serikat menyerang sekolah dan lain-lain, hari ini harusnya semakin terang benderang bahwa pemberitaan di pihak Pentagon mengatakan peralatan yang dikirim Amerika Serikat ke Iran itu justru yang pertama adalah yang presisi. Berarti memang mereka niat menghancurkan fasilitas-fasilitas sipil. Jadi di situ sebenarnya terjadi war crime ya, kejahatan perang. Oke. Tapi menurut Anda ketika Presiden Amerika Serikat mengajukan tambahan biaya perang ini, apakah akan disetujui oleh Kongres, Mbak? Apa saja yang mungkin akan terjadi dalam sidang itu? Menurut saya sudah mulai muncul pemberitaan bahwa yang diminta oleh Trump itu terlalu mahal. Dan tekanan dari masyarakat itu adalah karena minta uang 10 sen saja untuk naik biaya tunjangan kesehatan di Amerika Serikat itu nggak dapat mereka. Sementara ini dalam sehari bisa menghabiskan sampai
17 triliun sampai 34 triliun, malah ada yang bilang perhitungannya tuh 2 billion sehari. Dan kita juga bisa saksikan ironis dari setiap anggota 17 triliun. Ternyata dalam waktu sehari dia habiskan hanya untuk satu serangan ya. Jadi itulah sebabnya Indonesia harusnya sudah bisa melihat ya dengan terang benderang apa alasannya Board of Peace yang dibentuk oleh Amerika Serikat itu sebenarnya jauh dari apa yang diklaim akan dilakukan. Oke. Kalau kita bandingkan Mbak dengan invasi Amerika Serikat di masa lalu begitu ya, di negara-negara misalnya di Afghanistan, kemudian di Irak dan lain-lain, apakah ini juga biayanya pada masa itu kan masanya lebih panjang. Nah kemudian saat ini juga belum ada sebulan begitu. Kalau kita bandingkan, kira-kira perbandingan biayanya gapnya cukup besar berarti Mbak? Nah kalau angka persisnya mungkin bisa menanyakan ke pihak yang lain, karena saya belum melakukan perhitungan soal itu. Tapi yang paling destruktif di perang kali ini adalah karena arahnya aja nggak jelas. Dari Amerika Serikat itu direktifnya, perintahnya itu mau melakukan apa, yang paling ditaklukkan dulu apa, itu nggak jelas. Jadi, dan dia langsung masuk ke menyerang jantungnya kan, pemimpinnya langsung dibunuh gitu kan, dan langsung membunuh anak-anak. Nah itu kan bisa dibayangkan ruang negosiasi menjadi semakin kecil. Dan ternyata perlawanan Iran itu adalah dengan langsung menyerang daerah sekelilingnya yang merupakan sekutunya Amerika Serikat. Jadi tingkat kelihayan Iran untuk melawan dengan strategi yang sangat jitu di saat yang sangat tertekan, itu sebenarnya yang membuat biaya perangnya sangat tinggi kali ini. Dan orang tidak mengira bahwa Iran juga akan menutup Selat Hormuz, sehingga pada saat ini yang disandra itu sebenarnya bukan cuma Amerika Serikat, tapi seluruh negara di dunia itu menahan nafas menunggu apa yang dilakukan oleh Iran dan Amerika Serikat serta Israel. Oke, baik. Itu juga yang kita tunggu, apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat, Israel, dan Iran selanjutnya. Semoga eskalasinya semakin mereda. Terima kasih Mbak Dina sudah bergabung bersama kami. Selamat sore Mbak, sehat selalu. Sehat selalu, terima kasih. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.